Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Yunika dari Prodi S1 Teknik Sipil, Offering B, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya dari laporan ujian tengah semester Bahasa Pemrograman dan Aplikasi Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pemrograman yang pertama, properties penampang. Properties ini menjelaskan mengenai perhitungan pada penampang dengan bentuk penampang U. Ini jenis penampang yang saya gunakan. Untuk ukurannya, di sini panjangnya saya menuliskan 12, di lebarnya yang sini 2, untuk lebar yang panjang yang sini 4, dan lebar yang ke bawah ini 2. Akan digunakan rumus yang tertera pada layar ini untuk mengisi pemrograman selanjutnya. Nah, di sini terdapat diagram alir dari pemrograman yang akan saya lakukan. Selanjutnya, ada kode yang akan dimasukkan dalam pemrograman tersebut, serta nantinya ini langkah-langkah dalam pemrogramannya. Di sini ada 3 pemrograman. Yang pertama penampang ini, dan yang kedua adalah tutorial program gaya pada balok. Dengan balok yang saya gunakan adalah balok seperti ini dengan P4, L15, C-nya 5, dan A6. Dengan sudut yang ada di sini adalah 45 derajat atau setara dengan 0,707. Dan ini adalah diagram alir dari penampang balok. Selanjutnya yang ketiga adalah program tegangan penampang. Di sini akan menjelaskan tentang hasil dari tegangan normal, tegangan geser, tegangan lentur, dan tegangan majemuk berdasarkan data yang telah didapatkan dari penampang tadi dan balok yang telah didapatkan. Dan ini adalah diagram alir dari proses pemrograman tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke aplikasi yang saya gunakan adalah Visual Basic. Di sini saya membuat programnya dengan yang pertama ini membuat frame, kemudian ada label menggunakan ini, label yang tertera seperti pada kursor, dan text box. Selanjutnya hasil seperti data ini diletakkan seperti yang tertera pada gambar. Yang pertama ada input data penampang, output data penampang yang nantinya dihasilkan dari nilai yang telah tertera di sini, dan kemudian ada luas total, momen inersia, titik berat penampang, dan statis momen penampang. Perlu diketahui alurnya, kita mengisi data penampang terlebih dahulu, kemudian akan dihasilkan output luas penampang dan luas penampang total serta sumbu utama, kemudian dihasilkan titik berat X, Y, dan statis momen penampang SX dan SY. Nah, di sini saya mengisikan salah satu nilai statis momen antara X bawah maupun X atas, dan Y kanan ataupun Y kiri, karena statis momen yang tepat adalah memiliki nilai X atau Y-nya jika di bagian atas dan bagian bawah untuk X dikurangi hasilnya 0, dan atau memiliki nilai yang sama. Nah, ini jadi saya tuliskan salah satu. Kemudian setelah didapatkan nilai titik berat statis momen, kita dapat menghitung momen inersia. Momen inersia di sini ada momen inersia X, Y, dan XY. Selanjutnya, yang kedua adalah program gaya dalam balok. Di sini nanti kita inputkan P yaitu gaya teganannya, selanjutnya L, C, dan A
serta sudut yang telah ditentukan pada balok yang tadi, balok yang seperti ini. Nah, pada balok ini nanti nilai P, L, C, A, dan sudut akan diinputkan dalam program ini. Selanjutnya akan dihasilkan reaksi tumpuan, yaitu ada RFA, RFB, MA, MB, dan seterusnya, yang nanti dihasilkan dengan rumus-rumus tertentu untuk menghasilkan nilai-nilai yang akan didapatkan. Selanjutnya, program ketiga adalah tegangan penampang. Tegangan penampang ini meliputi ada tegangan normal, tegangan lentur dari serat atas dan serat bawah, tegangan majemuk, dan tegangan geser. Di sini nanti dihasilkan rumus dengan input data dari nilai-nilai sebelumnya yang telah tertera pada gaya dalam balok dan penampang. Yang pertama, untuk yang program pertama, ini kode yang digunakan P1 file text, P1 text ini sampai dengan ini merupakan nanti ini kita isikan sendiri oleh data yang kita inginkan. Selanjutnya LP1, LP2, LP3 ini merupakan luas penampang. Luas penampang yaitu panjang dari P1 dikali dengan lebar. Selanjutnya LPT yaitu luas penampang total, yaitu luas penampang dari 1, 2, dan 3. Nah, text cut di sini menunjukkan untuk melanjutkan kita menghitung momen inersianya. Selanjutnya untuk perhitungan momen inersia sendiri, perlu diketahui kita harus mencari yang tadi nilai X dan Y-nya. Dengan rumus ini, LP1 kali X1, LP2 kali X2, LP3 kali X3 per LP total. Dan selanjutnya didapatkan statis momen X dan statis momen Y. Kemudian didapatkan rumus dari inersia X dan inersia Y seperti yang tertera pada layar. Kemudian ada momen inersia XY sama dengan inersia X ditambah inersia Y. Untuk sumbu utama menggunakan rumus tan X TG2X sama dengan min 1 kali 2 kali inersia XY per inersia X dikurangi inersia Y. Dan nantinya akan dihasilkan seperti berikut. Untuk menjalankan kita klik run, start. Nah, di sini kita bisa inputkan data tadi yaitu 12 untuk panjang 1, panjang 2-nya yaitu 4. Panjang 2-nya 4, panjang 3-nya 12, lebar 1, 2, lebar kedua 2, lebar ketiganya juga 2. Nah, kita outputkan data tersebut dihitung output penampang. Nah, yang ini nanti akan dihasilkan. Nah, akan dihasilkan LP124, LP28, LP324, dan selanjutnya. Kemudian kita hitung momen inersianya. Nah, di sini didapatkan titik berat penampangnya 4 dan titik berat penampang dari Y-nya 5,2. Dan didapatkan momen inersianya untuk IX yaitu 500,87, untuk Y-nya 602,6, untuk IXY-nya mendapatkan nilai 1103,53. Kemudian lanjut pada input gaya dalam balok. Nah, ini baloknya seperti yang pada gambar tadi. Balok seperti ini dengan L-nya nanti 15, C5, dan A6, serta P-nya 4. Nah, nanti akan diinputkan di dalam program ini, kemudian dihitung dan menghasilkan reaksi tumpuan yang tertera pada layar dengan rumus seperti ini. Nanti untuk P, L, C, A, dan sudut ini nanti diinputkan, kemudian mendapatkan nilai RFA sama dengan P1 kali L min A per L, dan seterusnya dan selanjutnya sampai
nanti MC sama dengan RFA dikali C plus L min A min C min A. Nah, ini adalah rumus dari program tadi mengenai RFA, RFB, MA, MB, RHA, RHB, NC, DC, dan MC. Nah, hasil yang didapatkan seperti ini. Kita inputkan nilainya P sama dengan 4, L 15, C 5, dan A-nya 6. Serta sudutnya 45 derajat atau 0,707. Nah, kita hitung. Nah, hasilnya adalah RFA sama dengan 1,69, RFB sama dengan 1,13, MA sama dengan 0, MB sama dengan 8,48, RHA sama dengan 2,8, RHB 0, RHC 2,8, NC 2,8, DC min 13,5, dan MC-nya 15,27. Selanjutnya pada program yang ketiga adalah tegangan penampang. Nah, tegangan penampang ini meliputi tegangan normal, tegangan lentur, tegangan degeser, dan tegangan majemuk. Di tegangan normal, nilai-nilai yang dihasilkan di sini adalah nanti diinputkan dari nilai balok dan nilai penampang. Rumusnya yaitu di sini nanti melibatkan MC, NC, DC, Y, SX, IX, Y, dan IY yang didapatkan dari program sebelumnya melalui program penampang tadi dan program balok. Rumus ini dengan normal sama dengan NC. SA, SB ini merupakan tegangan lentur dengan rumus SA sama dengan MC dikali Y per IXY. SB sama dengan MC dikali Y2 min Y per IXY. Dan TN sama dengan TN tegangan normal dikurangi SA atau tegangan lentur. Dan setelah itu selesai, kita klik yang tadi CMD selesai ini, dan kita masukkan unlock me untuk menyelesaikan program. Setelah itu mari kita coba untuk hasilnya. Kita isikan awal terlebih dahulu. Untuk P-nya yaitu 12, 4, 12, L2, 2, dan 2. Kita hitung outputnya, kemudian hitung momen inersianya, dan dilanjutkan dengan gaya dalam balok. P-nya tadi 4, L 15, C 5, 6, dan sudutnya 0,707. Kita hitung. Setelah didapatkan nilainya, kita bisa menghitung tegangan penampang. Nah, di sini didapatkan tegangan normal 2, tegangan lentur 6,799, tegangan gesernya min 2,33, dan tegangan majemuknya 1,93. Setelah itu kita klik selesai. Nah, itu tadi adalah hasil dari kerja saya dari program penggunaan Visual Basic ini, penyelesaian dari kasus data penampang berbentuk U dan gaya balok tadi untuk beban terpusat dan menghasilkan tegangan penampangnya. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.